Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bisa kembali beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tidak membatasi tempat, ruang, dan waktu. Hari ini hadirat Tuhan nyata atas setiap kita. Kita mau puji nama Dia, kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Puji namanya, Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita serukan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Raja. Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur betapa Engkau sungguh dahsyat bagi kami. Sungguh darah-Mu Tuhan menyucikan kami. Darah-Mu Tuhan menguduskan setiap kami. Dan pengorbanan-Mu memulihkan hidup kami. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Biarlah hadirat-Mu nyata atas kami, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
Bapa, kami sungguh mengucap syukur, ini kami Tuhan, tuntun kami selalu Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, curahkan roh hikmat dan pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di acara streaming Firman Tuhan GBI Pahlawan. Ya, mungkin sekarang kita belum bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kita terus percaya kasih setianya, berkatnya, perlindungannya selalu ada bagi kita. Pada suatu waktu di mana Yesus sedang mengajar, mari kita sama-sama buka di Matius 11. Matius pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Latar belakang budaya bangsa Yahudi saat masa Yesus. Mereka hidup dalam situasi yang cukup berat. Mereka menghadapi penjajahan bangsa Romawi. Di samping itu secara pengajaran mereka menggantungkan diri mereka kepada ahli Farisi dan Taurat. Ketika tadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, disebut tentang kuk, itu gambarannya adalah gambaran hukum. Para ahli Farisi dan Taurat mengajarkan begitu banyak hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Di samping itu, mereka harus menghadapi pajak yang tinggi dari bangsa Romawi. Itu suatu beban yang cukup berat. Saya tidak bisa pungkiri akhir-akhir ini kita menghadapi beban yang cukup berat juga. Ya. Belum lama ini saya banyak orang yang share kepada saya, bahkan mereka sampai menangis, mereka berkata, "Kok Yusak, bagaimana kami harus mengalami? Bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini? Perekonomian begitu berat, saya harus keluar dari pekerjaan. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya?" Kita semua mengerti, PHK begitu banyak di luar sana. Belum lagi kekhawatiran kita akan wabah. Akhir-akhir ini harus diakui bahwa beban kita begitu berat. Tetapi Yesus mengajarkan di sini. Yang Yesus katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Di dalam kalimat ini ada yang namanya kekhawatiran yang begitu besar yang dialami oleh orang-orang tersebut. Tetapi Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Yesus enggak katakan bahwa patuhilah hukum Taurat. Yesus tidak mengajarkan bahwa engkau harus berpuasa. Yesus tidak mengajarkan berbagai hal pengajaran. Yesus tidak membebankan kepada mereka. Yang Yesus katakan, yang engkau hanya perlu lakukan, datanglah kepadaku. Saya pernah di suatu saat dulu pernah di Bandung, saya pernah melakukan wisata di yang namanya Gua Jepang dan Belanda.
Gelapnya begitu luar biasa. Dan saya bisa bayangkan kejadian yang akhir-akhir kita alami seperti itu. Ada yang namanya gaiturnya, ada. Mereka menggunakan semacam alat yang ditempelkan di mata mereka, mereka bisa melihat dalam kegelapan. Tetapi untuk yang berwisata, dibiarkan apa adanya. Jadi ceritanya begini, gaiturnya akan menuntun kita masuk ke gua itu. Dalam kegelapan yang begitu gelap, tidak ada berkas cahaya sedikit pun. Dan ketika kita mulai masuk, hati kita mulai merasa ketakutan. Mulai merasa ketakutan. Karena apa? Yang kita hadapi kegelapan. Pilihan kita hanya beberapa. Tetap diam untuk selama-lamanya. Dan kita tidak pernah keluar. Ya. Atau bisa jadi kita akan menjadi panik dan mencari berbagai cara jalan keluar. Kemungkinan terbesarnya kita hanya akan menabrak tembok dan tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Karena tempat itu dipenuhi oleh lorong-lorong. Yang kadang seringkali lorong itu buntu. Tapi kemudian ketika kita dilanda ketakutan, gaiturnya mengatakan demikian. Tenang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tenang. Ini tangan saya, pegang tangan saya, dan ikuti langkah saya kemanapun saya pergi. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita akan mencapai jalan keluar. Karena yang bisa melihat hanyalah gaiturnya, dan dia sudah berpengalaman di gua itu selama bertahun-tahun. Dia tahu jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga kehidupan kita. Dalam kegelapan, pilihan kita banyak. Kita akan begitu panik mencari jalan keluar, yang kemungkinan besar jalan keluar itu tidak akan pernah ditemukan. Atau kita hanya pasrah, ya sudah, apa yang bisa aku lakukan? Sudahlah, mau bagaimana jadinya ya terserah, nanti jadinya seperti apa. Tetapi Tuhan menawarkan, Yesus menawarkan opsi yang jauh lebih baik. Yesus katakan, marilah kepadaku. Dalam bahasa aslinya, ada kandungan kalimat seperti ini. Tenang diamlah dan fokuskan pandanganmu kepadaku. Tenang dan diamlah, menjadi tenang dan diamlah. Kemudian pandanglah ke arahku. Jangan pandang ke arah lain, jangan pandang ketakutan. Jangan pandang persoalan hidupmu, jangan pandang kegelapan hidupmu, pandanglah ke wajahku. Dan aku akan menuntunmu mencapai jalan keluar. Dan itu yang saya lakukan ketika saya masuk di gua Jepang dan Belanda. Saya percaya cerita itu juga sama dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa bilang, Pak, ekonomi susah, Pak. Tokoku sepi, Pak. Rumah makanku sepi, Pak. Aku di PHK, Pak. Laki-laki yang mau saya tekankan, kembalilah, bacalah kepada ayat yang ke-28. Yesus katakan, pandanglah kepadaku, fokuskan matamu kepadaku, jangan fokus terhadap yang lain. Maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Loh Pak, masalah tetap ada. Di sini tidak ditulis, ya.
Di sini tidak ditulis demikian, maka aku akan menghilangkan semua masalahmu. Tidak ditulis demikian. Yang ditulis di sini adalah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam artian aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati persoalan ini. Persoalan ini tetap ada. Tapi Tuhan akan tuntun kita. Akan memberitahu jalan yang harus kita tempuh. Tuhan akan beritahu. Ujungnya sampai kapan, Pak? Wabah corona ini. Sampai kapan persoalan ini selesai? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi Tuhan janjikan, aku akan menuntun engkau. Mari, aku akan tuntun engkau sampai kita sama-sama menuju jalan keluar. Ya. Lalu di sini ditulis, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini hebatnya Yesus kita. Ya, ketika Yesus menyertai kita, Yesus ada di situ. Ya, Yesus tidak hanya mengajar seperti ahli Farisi dan Taurat yang mengatakan ini yang harus kau jalani, ini yang harus kau lakukan. Bye-bye ya. Ya, semoga berhasil. Tuhan kita tidak lakukan itu. Tuhan kita ketika menuntun kita, ia ada di samping kita. Seperti yang tadi saya ceritakan, ya, seperti Gaetor tadi, dan ia menuntun kita di samping kita. Ketika kita menangis, Yesus ada di situ. Ketika kita tertawa, bahagia, Yesus ada di situ. Ketika kita kebingungan, Yesus ada di sisimu. Itu dahsyatnya Allah kita. Dan dia katakan di ayat yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Kenapa bisa enak, Pak? Kenapa bisa ringan, Pak? Sebetulnya kuk yang Tuhan pasang kepada kita, harga yang harus kita bayar, itu sudah dibayar oleh Tuhan. Kita hanya mengikuti, menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan, mencari Dia sepanjang hari, bertanya kepada Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Sisanya beban-beban itu Tuhan telah tanggung. Yang mau dan percaya katakan amin. Yang mau menyerahkan hidupnya secara total di dalam kondisi wabah yang mengerikan ini, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama angkat tangan kita akan terima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera.